Hari pertama sekolah seharusnya jadi momen paling bahagia. Tapi tidak bagi Raka, anak kecil yang datang dengan tas sobek dan wajah tertunduk. Ia tak disambut senyum, tapi ejekan. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya orang tuanya. Sampai satu peristiwa di sekolah membuat semua orang tercengang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hikmah Story. Sebelum kita masuk ke kisah yang sangat menyentuh ini, jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah yang bisa membuka mata dan hati kita semua. Pagi itu, mentari baru saja merangkak dari balik pepohonan. Suara burung bersahutan menyambut hari pertama sekolah. Tapi tidak semua anak menyambutnya dengan semangat. Di antara keriuhan halaman sekolah, tampak seorang anak laki-laki kecil berjalan pelan. Wajahnya tertunduk, langkahnya lambat, seolah berat sekali kakinya melangkah ke gerbang sekolah. Namanya Raka. Seragam putihnya kebesaran, celananya sedikit lusuh, dan tasnya hanya disampirkan dengan satu tali yang sudah mulai robek. "Hei, lihat tuh anak baru, tasnya sobek, hahaha!" Tawa seorang anak lain memecah suasana. Anak-anak yang lain ikut menoleh dan tertawa. Raka hanya diam. Ia menunduk lebih dalam, seolah ingin menyembunyikan wajahnya dari dunia. Ia tahu betul, tak ada yang akan membelanya. Ia anak seorang pemulung. Ibunya memulung botol plastik dari gang ke gang, sedangkan ayahnya sudah lama pergi entah kemana. Tapi pagi itu, ibunya memaksakan diri agar Raka bisa sekolah. "Bu, aku malu," kata Raka saat hendak berangkat. Tapi sang ibu hanya tersenyum dan mengelus rambutnya. "Ilmu itu lebih penting, Nak. Biarlah kita dicibir hari ini. Asal besok kamu bisa banggakan dirimu sendiri." Di dalam kelas, guru memperkenalkan Raka di depan. Tapi bahkan sebelum Raka membuka mulut, sudah terdengar bisik-bisik dari barisan belakang. "Dia itu anak pemulung. Ibuku pernah lihat mereka ngais sampah di dekat pasar," bisik seorang siswi pada temannya. Raka tetap diam, menunduk, dan menahan tangis. Tapi bukan karena ejekan itu, tapi karena ia tahu ibunya mengorbankan banyak hal hanya agar dia bisa berdiri di ruangan ini. Hari-hari berikutnya bukanlah hari yang mudah bagi Raka. Di kantin, ia duduk sendirian. Saat olahraga, ia selalu terpilih terakhir. Anak-anak lain enggan bermain dengannya. Ada yang bahkan secara terang-terangan menyebutnya bau sampah. Tapi setiap kali pulang, ibunya menyambutnya dengan senyum dan nasi hangat. "Bagaimana sekolah hari ini?" Raka hanya menjawab, "Biasa, Bu." Padahal hatinya nyeri, tapi ia tak ingin membuat ibunya khawatir. Sampai suatu hari terjadi insiden di sekolah. Seorang anak terpeleset di tangga dan kakinya terluka cukup parah. Anak-anak panik, guru sedang tidak di tempat. Tapi Raka berlari ke ruang UKS, mengambil P3K, lalu membantu anak itu dengan cekatan. Ia membuka perban, membersihkan luka, dan membalutnya dengan sangat hati-hati. Semua terdiam menyaksikan. "Siapa yang ngajarin kamu cara ini?" tanya seorang guru yang baru datang. "Raka, kamu hebat sekali." Dengan malu-malu Raka menjawab, "Ibu saya, Bu. Dulu sebelum jadi pemulung, ibu pernah jadi perawat." Kelas langsung sunyi, anak-anak saling berpandangan. Mereka seperti baru sadar bahwa Raka bukan hanya anak pemulung, tapi anak dari seorang ibu yang dulunya berjasa di bidang kesehatan. Dan bahkan keterampilan ibunya masih mengalir di tangan kecil Raka. Keesokan harinya, seorang wanita sederhana datang ke sekolah. Ia mengenakan kerudung coklat tua dan membawa kotak makan. Saat Raka melihatnya, wajahnya langsung berbinar. "Itu ibu saya," katanya dengan bangga. Beberapa guru menyambutnya. "Bu Rini, apa benar dulu pernah jadi perawat di Puskesmas Karangjati?" Sang ibu hanya tersenyum dan menjawab, "Iya, Bu. Tapi saya mengundurkan diri karena harus merawat ibu saya yang sakit. Sejak itu saya hidup dari memulung."
Seketika, guru-guru dan anak-anak terdiam. Seorang anak yang tadi mengejek Raka pun menunduk malu. Ia tak pernah menyangka, di balik kesederhanaan Raka, ada kisah pengorbanan luar biasa. Hari itu, semua anak mulai berubah. Mereka mulai menyapa Raka, mengajak bermain, bahkan ada yang minta maaf padanya. Suatu sore, saat Raka pulang sekolah, ia berkata pada ibunya, "Bu, hari ini teman-temanku ngajak main bola. Mereka nggak jijik lagi sama aku." Sang ibu memeluk Raka dengan erat, menahan haru. "Alhamdulillah, Nak. Lihat kan, orang baik akan selalu menemukan tempatnya." Beberapa bulan kemudian, Raka dipercaya jadi ketua kelompok belajar. Ia dikenal rajin, sopan, dan pintar. Bahkan gurunya pernah berkata, "Kalau semua murid seperti Raka, saya tidak akan pernah lelah mengajar." Meski tinggal di rumah kontrakan kecil, Raka dan ibunya selalu menyambut hari dengan syukur. Setiap malam, sang ibu masih memilah sampah plastik yang ia bawa pulang, sementara Raka belajar di pojok ruangan dengan cahaya redup. "Bu, nanti kalau aku sukses, ibu gak perlu lagi mulung ya." Sang ibu hanya mengusap kepala Raka, menahan air mata. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba karya tulis tentang pahlawan. Raka menulis tentang ibunya. Tulisannya sederhana, tapi sangat menyentuh. "Bagiku, pahlawan bukan yang pakai jubah atau helm, tapi yang rela memulung untuk menyekolahkan anaknya," tulis Raka. Tulisannya dibacakan di depan seluruh sekolah. Banyak guru dan murid yang menangis, termasuk kepala sekolah yang kemudian berdiri dan berkata, "Bu Rini, terima kasih telah melahirkan anak yang luar biasa. Semoga kami bisa belajar darinya, dan dari ibu juga." Berita tentang tulisan Raka menyebar. Bahkan, sebuah media lokal menulis tentangnya. Anak pemulung, juara karya tulis tentang ibu. Wartawan datang, dan untuk pertama kalinya, Raka dan ibunya duduk di ruang kepala sekolah bukan karena dipanggil, tapi diundang untuk menerima penghargaan. Beberapa orang tua murid mulai menghampiri Bu Rini, meminta maaf atas sikap mereka yang dulu menghindar. Ada yang bahkan menawarkan pekerjaan agar Bu Rini tak perlu lagi memulung. Namun Bu Rini menjawab dengan tenang, "Saya tidak malu jadi pemulung. Yang saya takutkan kalau saya jadi orang kaya tapi lupa ajarkan anak saya jadi orang baik." Raka pun tumbuh menjadi anak yang rendah hati. Ia tak pernah malu akan latar belakangnya. "Kalau bukan karena ibu, saya nggak akan jadi seperti sekarang," ujarnya suatu kali saat diminta berbicara di depan kelas. Dan sejak hari itu, Raka tak lagi disebut anak pemulung, tapi anak dari seorang ibu luar biasa yang mengajarkannya arti harga diri, kerja keras, dan kasih yang tak kenal lelah.